Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dukung channel Cantika Story dengan menekan subscribe. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang janda muda cantik dari Indonesia yang berani mengadu nasib ke negeri Arab hanya berbekal bahasa dan keterampilan kerja hotel? Inilah kisah tentang seorang janda muda asal Indonesia. Namanya Laras. Usianya 25 tahun. Wajahnya teduh, matanya bening, dan senyumnya selalu ditahan agar tidak terlihat sombong. Ia pulang kerja malam itu dengan langkah pelan. Di gang sempit kawasan kos murah, suara panci beradu dan motor lalu lalang menyusun keramaian kecil. Laras mengikat ulang rambutnya, menghela napas, lalu duduk di tepi ranjang tipis. Di meja yang catnya mulai terkelupas, ada kamus kecil bahasa Inggris dan Arab yang lusuh, selembar tiket, dan paspor yang baru saja diterimanya dari agen resmi penyalur kerja perhotelan. Hatinya bergetar. Antara takut dan rindu pada masa depan yang belum ia kenal. Ia ingat hari ketika status janda menempel pada namanya. Orang kerap memandang iba, sebagian berbisik sinis. Namun Laras memilih diam dan bekerja. Ia mengambil kursus singkat front office, belajar prosedur check-in dan check-out, menata kata sapaan dalam bahasa Inggris sederhana, serta menghafal beberapa kalimat layanan. Setiap selesai salat, ia berdoa lirih. Ya Allah, kuatkan langkahku. Bila ini jalanku, lapangkan. Bila bukan, jauhkan. Keberanian itu akhirnya berwujud tiket terbang ke Jazirah Arab. Malam sebelum keberangkatan, Laras menelpon ibunya di kampung. Suara ibunya halus, bergetar pelan, memintanya menjaga diri, menjaga sholat, dan bersabar. Laras menahan air mata. Ia menatap langit kamar kos yang rendah. Dalam hatinya, ia berjanji pulang membawa kabar baik, bukan keluh kesah. Pesawat mendarat saat fajar belum sempurna. Udara hangat menyentuh kulitnya ketika langkahnya keluar dari terminal kedatangan. Kota yang asing menyambut dengan jalan lebar, gedung menjulang, dan cahaya matahari yang seakan lebih dekat. Mobil penjemput dari manajemen hotel sudah menunggunya. Di sepanjang perjalanan, Laras menempelkan dahi ke kaca. Ia menata napas dan mengulang kalimat sapaan yang telah dihafalnya. Good morning, welcome. How may I assist you? Ia menekan gugupnya sendiri dengan disiplin kecil semacam itu. Hotel tempatnya bekerja berdiri bagai istana kaca. Lobi luas, pilar tinggi, lampu gantung berkilau, dan aroma kopi dari lounge menyatu dalam kesan mewah. Di balik meja resepsionis, Laras diperkenalkan kepada supervisor. Seragamnya rapi, name tag mengilap. Hari pertama, ia belajar sistem reservasi. Hari kedua, ia mendampingi senior menyapa tamu. Hari ketiga, ia sudah dipercaya menangani kedatangan turis keluarga dari Eropa, memastikan mereka mendapat kamar yang bersebelahan dan ranjang tambahan untuk anak kecil. Ia bergerak cepat, berbicara sopan, mencatat detail, lalu tersenyum tanpa berlebihan. Sebuah ritme baru mulai memahat dirinya. Minggu berganti. Laras belum pernah bertemu dengan pemilik hotel yang namanya sering dibicarakan karyawan. Orang menyebutnya Fahd. Masih muda, cerdas, dan kaya. Katanya jarang muncul di lobi, lebih banyak bekerja di kantor pusat dan ruang rapat privat. Laras tidak memikirkan itu. Ia fokus pada pekerjaannya. Ia ingin bertahan, naik gaji, menabung, dan mengirim uang ke ibunya. Ia belajar bahasa Arab dasar bersama staf housekeeping saat jam istirahat. Ia menghafal kata maaf, terima kasih, kanan, kiri, lift, restoran, dan beberapa sapaan yang membuat tamu lokal tersenyum. Setiap malam, ia berterima kasih dalam hati kepada Allah karena satu hari lagi berhasil dilalui. Suatu sore, ketika arus tamu tidak terlalu padat, Laras berdiri di belakang meja resepsionis, memeriksa daftar kedatangan. Pintu kaca berputar membuka. Seorang pria berjalan masuk dengan langkah tenang. Setelan rapi, jam tangan elegan, dan aura wibawa yang tidak dibuat-buat. Staf di sekitar refleks merapikan posisi. Supervisor menunduk hormat. Laras ikut membungkuk singkat. Pria itu menoleh. Tatapannya hangat dan langsung tertuju pada name tag Laras. Apakah kamu karyawan baru yang dari Indonesia? Suaranya mantap. Laras menjawab pelan. Iya, Tuan.
Saya Laras, resepsionis. Senyum tipis muncul di bibir pria itu. Baik. Selamat bergabung. Jika ada keperluan, hubungi supervisor. Lalu, sebelum melangkah pergi menuju koridor privat, ia menambahkan satu kalimat yang membuat jantung Laras berdegup lebih cepat. Datanglah ke ruanganku sebentar. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan. Laras menelan ludah. Supervisor memberi isyarat agar ia bersiap. Beberapa menit kemudian, Laras mengetuk pintu berukir yang sunyi. Ia dipersilakan masuk. Ruang itu sejuk, dindingnya dipenuhi foto dokumentasi peresmian hotel dan beberapa penghargaan. Di balik meja kerja, pria tadi duduk dan mempersilakannya duduk di kursi seberang. Laras menata tangan di pangkuan agar tidak terlihat gemetar. Ku dengar kamu seorang janda. Apakah itu benar? Pertanyaan itu meluncur tanpa nada menghakimi. Laras mengangguk. Matanya menatap lurus, tidak lari. Ia menjawab singkat. Benar, Tuan. Pria itu, yang baru kini Laras yakini sebagai Fahd, tidak bereaksi berlebihan. Hanya ada hening sesaat, seperti ruang memberi tempat untuk kenyataan. Fahd kemudian bertanya tentang pengalaman kerja Laras di Indonesia, sistem hotel yang pernah ia pakai, dan apa yang menurutnya paling menantang dari pekerjaan resepsionis. Percakapan berlangsung profesional. Namun di sela-sela jawaban Laras, ada getar halus kepercayaan diri yang tumbuh. Ia merasa dilihat bukan sebagai label, tetapi sebagai manusia dengan kapasitas. Pertemuan itu singkat. Fahd menutupnya dengan kalimat sederhana. Terima kasih sudah jujur dan jelas. Lanjutkan pekerjaanmu seperti biasa. Jika butuh sesuatu, sampaikan lewat supervisor. Laras pamit. Begitu pintu tertutup, ia menahan napas panjang. Ada beban yang seolah turun dari pundaknya. Ia tidak tahu apa arti pertemuan singkat itu, tetapi ia merasa dihormati. Dan rasa dihormati adalah bahan bakar yang ampuh untuk bertahan di tempat asing. Sejak hari itu, Laras bekerja dengan ritme yang lebih mantap. Ia menyapa tamu dengan sorot mata yang lebih tenang. Ia menyelesaikan komplain kecil dengan kesabaran yang tidak dibuat-buat. Ia mulai menghafal nama keluarga yang menginap mingguan. Ia memperhatikan detail, dari lipatan handuk di troli house keeping sampai tata cara barista menyajikan kopi untuk tamu yang menunggu kamar siap. Di dalam hati, Laras berbisik. Ya Allah, aku ingin hidupku kembali berarti. Bukan mewah. Cukup tenang, terhormat, dan bermanfaat. Sore lain yang lengang, Laras berdiri di balik meja, menatap cahaya matahari yang menembus dinding kaca, menorehkan garis keemasan di lantai marmer. Ia mengingat ibunya, rumah, dan jalan kampung yang berdebu saat kemarau. Ia mengingat tekadnya saat memegang paspor di kamar kos. Ia tahu, langkah pertama sudah ia ambil. Langkah yang tidak mudah, tetapi benar. Di kejauhan, lift terbuka. Beberapa staf berjalan cepat, menandakan seseorang penting baru tiba di lantai lobi. Laras merapikan name tag. Ia belum tahu bahwa sore-sore berikutnya akan membawa pertemuan-pertemuan yang perlahan mengubah jalur nasibnya. Hari-hari Laras di hotel besar itu semakin padat. Setiap pagi ia sudah bersiap dengan seragam rapi, wajah segar meski kadang mata menyimpan lelah. Resepsionis bukan hanya pekerjaan menyambut tamu, tapi juga melayani pertanyaan tanpa henti, menjawab telepon, mengatur reservasi, bahkan menghadapi komplain yang bisa datang kapan saja. Semua itu dijalani Laras dengan kesabaran. Dalam hatinya, ia selalu berdoa lirih. Ya Allah, kuatkan aku, jangan biarkan aku menyerah. Sejak pertemuan singkat di ruang kerja Fahd, Laras merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia sendiri heran, mengapa tatapan pria muda itu terus terbayang. Tatapan yang tidak pernah merendahkan, justru menenangkan. Berita tentang Fahd semakin sering ia dengar dari sesama karyawan. Katanya, Fahd baru kembali dari Eropa, menandatangani kerjasama dengan investor besar. Katanya lagi, ia memang dikenal tegas tapi adil, jarang menyinggung bawahannya, apalagi memandang rendah. Suatu siang, Laras tengah membantu seorang keluarga besar dari Timur Tengah yang membawa banyak barang. Saat sibuk memanggil bellboy, tiba-tiba suara berat namun ramah menyapanya. Kamu terlihat cekatan. Teruskan kerja kerasmu. Laras terkejut. Itu suara Fahd.
Ia berdiri hanya beberapa langkah di belakang. Laras menunduk hormat, jantungnya berdebar. Fahd tidak berlama-lama, ia berjalan menuju ruang rapat. Namun, kalimat sederhana itu meninggalkan getar hangat di hati Laras. Hari berganti minggu. Kehadiran Fahd di hotel semakin sering. Kadang hanya sebentar, kadang seharian penuh. Anehnya, hampir setiap kali ia datang, ada saja alasan untuk menghampiri meja resepsionis. Menanyakan jadwal tamu, memeriksa laporan kecil, atau sekadar menyapa Laras. Awalnya Laras menganggap itu kebetulan. Namun semakin lama, ia menyadari ada tatapan yang tak bisa disembunyikan. Tatapan yang menyimpan perhatian lebih dari sekadar hubungan atasan dan bawahan. Laras pun mulai merasakan hal yang sama. Ia berusaha menolak perasaan itu, takut salah, takut dicemooh. Namun hati kecilnya tak bisa berbohong. Dalam kesepian jauh dari tanah air, perhatian Fahd terasa seperti oase di gurun gersang. Suatu sore, saat lobi hotel mulai sepi, Fahd tiba-tiba muncul membawa 2 cangkir kopi. Ia meletakkan satu di meja resepsionis. "Kamu pasti lelah. Cobalah ini, kopi favoritku," katanya. Laras terdiam, bingung menerima atau menolak. Namun akhirnya ia tersenyum kecil dan mengucap, "Terima kasih, Tuan." Malam itu, setelah jam kerja selesai, Laras duduk di kamar asrama staf, menatap cangkir kertas kosong yang ia bawa pulang. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ini sekadar kebaikan seorang atasan, atau awal dari sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya semakin membingungkan. Fahd kerap muncul dengan alasan sepele. Kadang menanyakan laporan yang sebenarnya bisa ia terima lewat supervisor. Kadang memberi komentar ringan tentang kerapihan lobi. Namun di balik itu semua, Laras bisa merasakan ada perhatian khusus. Ia pun tak bisa memungkiri, senyuman Fahd selalu membuat hatinya bergetar. Sampai pada suatu malam, Laras ditugaskan lembur. Hotel sedang ramai oleh tamu konferensi internasional. Ia sibuk mengatur check-in dan menenangkan tamu yang lelah menunggu. Tepat ketika situasi mulai kacau, Fahd muncul dan membantu menenangkan para tamu dengan bahasa Arab yang fasih. Semua masalah terselesaikan lebih cepat. Setelah tamu terlayani, Fahd menoleh pada Laras. "Kamu hebat. Tanpa panik, kamu bisa atur semua. Aku bangga padamu." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Laras menahan air mata haru. Selama ini, ia sering diremehkan sebagai janda muda yang dianggap rapuh. Namun kini, ada seseorang yang melihatnya berharga. Sejak malam itu, Laras sadar. Perasaannya kepada Fahd semakin tumbuh, meski ia belum berani mengakuinya. Dan tanpa ia sadari, benih cinta itu juga telah tumbuh di hati Fahd, perlahan namun pasti. Hari-hari terus berlalu. Laras semakin terbiasa dengan rutinitas hotel. Namun di balik semua kesibukan, ada sesuatu yang kini tak bisa ia sembunyikan. Setiap kali Fahd datang, dadanya berdebar lebih cepat. Dan setiap kali ia berpamitan, hatinya selalu menyesal karena waktu terasa terlalu singkat. Fahd pun sama. Meski ia seorang pria muda kaya raya, pemilik hotel besar dengan segudang urusan, entah mengapa ia selalu meluangkan waktu untuk sekadar melihat Laras bekerja. Dari jauh, ia memperhatikan bagaimana wanita itu menyapa tamu dengan ramah, menenangkan komplain dengan sabar, dan tetap berdiri tegak meski tubuhnya jelas kelelahan. Ada kekaguman yang tumbuh, dan kekaguman itu perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Suatu sore, Laras sedang menata dokumen reservasi ketika Fahd mendekat. "Laras," katanya pelan. Laras mengangkat wajah, sedikit terkejut karena ia tidak mendengar langkah Fahd sebelumnya. "Iya, Tuan," jawabnya sopan. Fahd tersenyum tipis, lalu berucap, "Boleh aku bicara sebentar setelah jam kerja?" Hati Laras langsung bergetar. Malam itu, setelah semua tamu terlayani dan meja resepsionis ditutup, Laras melangkah ke ruang lounge kecil di lantai atas. Fahd sudah menunggu di sana, duduk dengan santai namun tatapannya serius. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," ucap Fahd membuka percakapan. Laras menunduk, bingung harus mulai dari mana. "Saya hanya wanita biasa, Tuan. Dari kampung kecil di Jawa. Datang ke sini untuk bekerja dan membantu keluarga." Fahd menatapnya lekat. "Aku tahu kamu janda.
Dan aku tahu itu bukan hal mudah bagimu. Tapi jujurlah, apakah kamu bahagia di sini? Pertanyaan itu membuat Laras tercekat. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Saya bersyukur, Tuan. Bisa bekerja di sini sudah lebih dari cukup. Meski kadang sepi, kadang hati ini rindu rumah. Fahd terdiam sejenak, lalu menghela napas. Aku mengerti. Hidup memang kadang tidak adil. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menghargaimu. Bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai pribadi yang kuat. Kata-kata itu menusuk hati Laras dengan hangat. Tak ada lelaki selama ini yang berkata seperti itu padanya. Ia merasa dipandang bukan sebagai wanita lemah, melainkan sosok yang pantas dihargai. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka semakin dekat. Tak lagi canggung, tak lagi hanya sapaan singkat di lobi. Kadang Fahd mengajak Laras minum teh di lounge, kadang berbincang ringan tentang budaya Indonesia yang membuatnya penasaran. Fahd bahkan mulai belajar beberapa kata bahasa Indonesia, dan itu membuat Laras tersenyum malu. Namun, kabar kedekatan mereka mulai terdengar di kalangan karyawan. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang iri, ada yang sekadar penasaran. Laras pun jadi sering gelisah. Bagaimana jika orang salah paham? Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Batinnya. Tetapi setiap kali ia melihat tatapan Fahd, semua keraguan itu hilang. Tatapan yang tulus, hangat, dan tak lagi bisa ia pungkiri sebagai tatapan cinta. Dan di suatu malam yang sepi, saat Laras sendirian menutup laporan harian di resepsionis, Fahd datang menghampiri. Ia menatap Laras lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Laras, aku mencintaimu." Hati Laras bergetar hebat. Kata-kata itu adalah yang paling ia tunggu, sekaligus paling ia takutkan. Karena sejak awal, ia tahu, perasaan itu sudah lama tumbuh di hatinya sendiri. Suasana lobi malam itu begitu tenang. Hanya terdengar denting jam besar di dinding dan suara langkah kaki satpam yang sesekali berpatroli. Laras masih duduk di balik meja resepsionis, merapikan berkas, saat kalimat itu keluar dari bibir Fahd. "Aku mencintaimu." Laras terdiam, napasnya tercekat. Ia memandang Fahd, mencari kesungguhan di wajah pria itu. Namun yang ia temukan hanyalah tatapan tulus, tanpa ragu, tanpa keraguan sedikit pun. "Tuan, apa yang barusan Anda katakan?" Suara Laras nyaris bergetar. Fahd menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat. "Aku tidak bisa menahannya lagi. Sejak pertama kali kita bertemu di ruanganku, aku tahu kamu berbeda. Aku melihat keteguhan dalam dirimu, Laras. Aku kagum, lalu perlahan aku jatuh cinta." Air mata Laras hampir jatuh. Hatinya berdebar kencang, antara bahagia dan takut. "Tapi saya hanya seorang janda, Tuan. Saya tidak pantas untukmu. Kamu orang terpandang, pemilik hotel besar. Sedangkan saya hanyalah karyawan biasa yang datang dari jauh." Fahd menatapnya lembut. "Jangan pernah merendahkan dirimu, Laras. Status tidak menentukan nilai seseorang. Kamu berharga karena ketulusanmu, kerja kerasmu, dan hatimu yang bersih. Dan itu cukup untuk membuatku ingin bersamamu." Laras tak kuasa menahan air matanya lagi. Ia menunduk, kedua tangannya gemetar di atas meja. Dalam hati, ia selalu berdoa agar Allah memberikan jalan terbaik. Dan malam itu, doa-doa itu seakan menemukan jawabannya. Beberapa hari setelah pengakuan itu, hubungan mereka semakin dekat. Fahd tak lagi menyembunyikan perasaannya. Ia sering datang ke hotel bukan hanya untuk urusan bisnis, tapi juga untuk sekadar menemui Laras. Mereka berbincang di sela waktu, tertawa kecil saat menceritakan hal-hal sederhana. Namun, tidak semua orang menyukai kedekatan itu. Bisik-bisik semakin kencang di kalangan staf. Ada yang berkata Laras memanfaatkan kecantikannya, ada pula yang menuduh ia mencari keuntungan. Laras mendengar semua itu, tapi ia memilih diam. Suatu malam, Laras memberanikan diri bertanya pada Fahd. "Tuan, apakah Anda tidak khawatir dengan semua omongan orang? Mereka bisa salah paham tentang saya." Fahd menatapnya penuh keyakinan. "Laras, aku tidak peduli dengan omongan orang. Yang aku pedulikan adalah apa yang aku rasakan, dan aku yakin terhadapmu.
kalau dunia menentang sekalipun, aku tetap memilihmu. Jawaban itu membuat Laras semakin yakin bahwa cinta ini bukan sekadar rasa singkat, tapi sungguh-sungguh lahir dari hati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Laras mengucapkan kalimat yang selama ini ia simpan rapat. Tuan Fahd, aku juga mencintaimu. Pengakuan itu membuat Fahd tersenyum lebar. Ia menatap Laras dengan penuh kebahagiaan, seolah beban besar telah lepas dari pundaknya. Sejak saat itu, mereka tidak lagi menutup-nutupi perasaan. Kedekatan mereka semakin nyata. Dan tanpa mereka sadari, langkah-langkah menuju sebuah keputusan besar sudah semakin dekat. Hari-hari terasa berbeda sejak malam itu. Laras dan Fahd kini tak lagi menyembunyikan perasaan. Mereka saling menatap tanpa ragu, saling bertukar senyum, dan saling memberi semangat meski hanya dengan kalimat sederhana. Bagi Laras, ini seperti mimpi yang tak pernah ia bayangkan. Seorang pria Arab muda, kaya, dan terpandang bisa jatuh hati padanya, seorang janda sederhana dari Indonesia. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada juga kegelisahan. Bisik-bisik karyawan makin kencang terdengar. Ada yang iri, ada yang sinis, bahkan ada yang terang-terangan menganggap Laras hanya mencari jalan pintas. Setiap kali mendengar itu, Laras hanya bisa menunduk dan berdoa dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku. Biarlah mereka berkata apa saja, selama niatku baik. Fahd menyadari semua itu. Suatu sore, ia menghampiri Laras yang tengah duduk di ruang istirahat staf. Laras, ucapnya lembut, aku tahu kamu mendengar banyak hal yang menyakitkan. Tapi jangan biarkan itu menggoyahkan hatimu. Aku di sini, selalu bersamamu. Laras menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku hanya takut, Tuan. Takut kalau semua ini hanya sementara. Takut kalau aku hanya jadi bahan ejekan. Fahd menggenggam tangannya sebentar, lalu berkata penuh keyakinan. Kalau kamu takut, biarlah aku yang menenangkanmu. Aku tidak main-main, Laras. Cinta ini sungguh-sungguh. Dan aku ingin membawanya ke arah yang lebih mulia. Kata-kata itu membuat hati Laras bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sebuah keyakinan yang dalam. Beberapa hari kemudian, Fahd mengajak Laras makan malam di sebuah restoran hotel yang mewah namun tenang. Meja dihiasi lilin, aroma harum melayang, dan musik lembut mengisi ruangan. Laras mengenakan gaun sederhana pemberian seorang teman, sementara Fahd tampil elegan dengan setelan rapi. Malam itu, mereka berbincang ringan tentang banyak hal. Tentang masa kecil Fahd di Arab, tentang kehidupan Laras di kampung halamannya, hingga impian-impian kecil yang ingin mereka wujudkan. Lalu, di tengah percakapan itu, Laras menatap Fahd dengan keberanian yang ia kumpulkan sejak lama. Tuan Fahd, suaranya lirih tapi tegas, apakah kamu ingin menikah denganku? Pertanyaan itu membuat Fahd terdiam sesaat. Matanya membesar, seolah tak percaya dengan keberanian Laras. Namun perlahan, senyum bahagia merekah di wajahnya. Sebenarnya, aku juga sudah lama ingin mengatakannya. Aku mencintaimu, Laras. Dan ya, aku ingin menikah denganmu. Air mata Laras menetes, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak terbendung. Malam itu, janji mereka terucap. Bukan lagi sekadar perasaan yang disembunyikan, tapi tekad untuk melangkah bersama menuju ikatan suci. Sejak saat itu, persiapan mulai dilakukan. Fahd berbicara dengan keluarganya, Laras menghubungi ibunya di kampung. Meski jarak memisahkan, kabar itu membuat sang ibu larut dalam doa syukur. Ya Allah, Engkau benar-benar menjawab doa anakku. Dan kini, langkah menuju keputusan besar semakin nyata. Hari pernikahan pun perlahan mulai mereka susun, dengan hati yang penuh harap dan cinta yang semakin kokoh. Hari-hari menjelang pernikahan berjalan begitu cepat. Laras hampir tidak percaya, semua ini nyata. Ia yang dulu hanya seorang janda muda dari kampung sederhana, kini akan dipersunting seorang pria Arab muda, kaya, dan terpandang. Malam-malamnya penuh doa. Ya Allah, jika ini jalan terbaik, berkahilah. Jika ini ujian, kuatkan aku. Fahd pun sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Ia tidak ingin sekadar menggelar pesta mewah, tapi juga memastikan pernikahan ini berjalan sesuai syariat, dengan doa dan restu keluarga.
Beberapa saudaranya sempat bertanya-tanya mengapa ia memilih wanita sederhana dari Indonesia. Fahd menjawab dengan tegas, karena aku mencintainya, bukan hartanya. Karena dia tulus, bukan karena status. Hari yang dinanti pun tiba. Pagi itu, cahaya matahari memantul di jendela kaca hotel, memberi nuansa hangat pada suasana. Di salah satu ruangan besar yang telah dihias indah dengan bunga putih dan lampu kristal, tamu-tamu mulai berdatangan. Aroma wewangian khas Arab memenuhi udara. Laras tampil anggun dalam gaun pengantin sederhana berwarna putih gading, wajahnya berseri dengan make-up tipis. Hatinya bergetar ketika duduk di kursi pelaminan, menunggu detik-detik ijab kabul. Dalam benaknya, terbayang perjalanan panjang, dari kampung kecil, perpisahan dengan ibunda, malam-malam penuh air mata di perantauan, hingga akhirnya kini duduk di hari yang penuh berkah. Fahd masuk dengan pakaian khas Arab yang elegan. Wibawanya terpancar, namun matanya lembut saat menatap Laras. Semua orang yang hadir bisa merasakan, ini bukan sekadar pernikahan karena status, tapi pernikahan karena cinta sejati. Ijab kabul berlangsung hikmat. Suara saksi, wali, dan doa-doa bergema di ruangan itu. Laras menunduk, air matanya jatuh tak tertahan ketika mendengar nama dirinya disebut dalam akad. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, Engkau benar-benar mendengar doa-doa kecilku yang dulu kutitipkan setiap malam." Setelah sah menjadi suami istri, suasana berubah penuh sukacita. Tepuk tangan tamu bergema, ucapan selamat datang bertubi-tubi. Fahd menggenggam tangan Laras erat, lalu berbisik di telinganya, "Mulai hari ini, aku janji akan menjagamu, mencintaimu, dan membuatmu bahagia." Air mata Laras kembali menetes, kali ini bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak terlukiskan. Semua beban, rasa sakit, dan luka masa lalu seakan luruh berganti dengan cahaya baru. Malam itu, pesta resepsi digelar dengan meriah. Musik lembut mengiringi, para tamu menikmati hidangan khas Arab dan Indonesia yang sengaja dihadirkan untuk menghormati asal-usul Laras. Semua orang bersukacita, menyaksikan cinta yang menyatukan dua budaya, dua hati, dan dua takdir. Dan di tengah sorak-sorai itu, Laras hanya bisa menatap langit malam dari jendela besar hotel. Bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut menjadi saksi kebahagiaan mereka. Dalam hatinya, ia kembali berdoa. "Ya Allah, jadikan rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan cinta ini bukan sekadar kebahagiaan di dunia, tapi juga bekal menuju akhirat." Maka, berakhirlah perjalanan panjang seorang janda muda yang penuh luka. Berganti dengan awal baru, sebagai istri dari pria yang mencintainya dengan tulus. Dan sejak hari itu, mereka melangkah bersama, membangun hidup penuh cinta dan keberkahan. Hari-hari setelah pernikahan terasa begitu berbeda bagi Laras. Kini, ia tak lagi terbangun di kamar asrama staf hotel yang sempit, melainkan di sebuah rumah indah penuh cahaya. Setiap pagi, ia membuka mata dengan senyuman, karena di sampingnya ada sosok pria yang kini resmi menjadi suaminya, Fahd. Fahd memperlakukan Laras dengan penuh kasih sayang. Ia tidak pernah membiarkan Laras merasa rendah diri meskipun status sosial mereka sangat berbeda. "Kamu bukan lagi sekadar staf di hotelku," katanya suatu kali sambil menggenggam tangan Laras. "Kamu adalah istriku, pendampingku, dan belahan jiwaku." Laras sering terharu. Betapa besar kuasa Allah yang mampu membalikkan keadaan hidupnya. Dulu ia hanyalah janda muda dari kampung yang datang ke Arab dengan hati penuh ketakutan. Kini, ia menjadi istri dari seorang pria terpandang, hidup dalam kebahagiaan yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Namun Laras tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap rendah hati, tetap ramah, dan selalu menyapa para karyawan hotel dengan hangat. Bahkan, ia sering ikut turun tangan membantu staf resepsionis saat hotel sedang sibuk. Banyak karyawan yang akhirnya menyadari, Laras bukan wanita yang memanfaatkan keadaan. Ia tetap Laras yang sederhana, yang pantas dicintai dan dihormati. Suatu sore, Fahd mengajak Laras berjalan di taman indah yang mengelilingi rumah mereka. Angin hangat berhembus lembut, bunga-bunga bermekaran dengan harum semerbak. "Laras," kata Fahd, "aku ingin hidup kita bukan hanya untuk kita berdua. Aku ingin cintaku padamu menjadi amal, menjadi berkah."
Kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama mereka yang bernasib seperti dulu kamu. Janda, yatim, atau orang-orang miskin yang tak punya daya. Mata Laras berkaca-kaca. Ia mengangguk, suaranya lirih namun penuh tekad. Itulah doaku sejak dulu, Tuan. Aku ingin hidupku bermanfaat. Jika Allah sudah memberikan kita rezeki, maka biarlah itu juga mengalir untuk orang lain. Sejak hari itu, mereka berdua memulai banyak kegiatan amal. Laras menjadi inspirasi bagi banyak wanita perantau. Kisahnya menyebar dari mulut ke mulut tentang seorang janda muda Indonesia yang berani melangkah, sabar menghadapi cobaan, hingga akhirnya menemukan cinta sejati dan hidup penuh berkah. Malam-malam Laras kini dipenuhi syukur. Setiap kali ia menutup mata, ia teringat semua perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari tangis kesepian di tanah rantau, hingga tawa bahagia di pelukan suami yang mencintainya. Dan dalam doa terakhir sebelum tidur, Laras selalu berbisik pelan. Ya Allah, jangan biarkan kebahagiaan ini membuatku lupa. Jadikan aku hamba MU yang selalu bersyukur, dan jadikan rumah tangga kami sakinah sampai akhir hayat. Tahun demi tahun berlalu. Kehidupan Laras dan Fahd berjalan dalam ketenangan dan kebahagiaan. Sejak menikah, mereka saling melengkapi layaknya dua sayap yang menguatkan satu sama lain. Fahd dengan ketegasan dan wibawanya, Laras dengan kelembutan dan ketulusannya. Di rumah besar mereka, suasana selalu hangat. Laras tidak pernah membiarkan dirinya larut dalam kemewahan. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, dan selalu menjaga sholat serta doa untuk keluarga kecilnya. Setiap pagi, ia menemani Fahd sarapan sebelum sang suami berangkat mengurus hotel dan bisnis lainnya. Malam hari, mereka berbincang panjang, tertawa, bahkan terkadang saling bercerita tentang hal-hal kecil yang membuat hati hangat. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Allah menganugerahkan buah hati. Tangis bayi yang lahir di rumah sakit besar kota itu menjadi cahaya baru dalam kehidupan mereka. Fahd menangis haru saat pertama kali mengumandangkan adzan di telinga anaknya. Laras pun bersyukur tak henti-henti. Ya Allah, Engkau benar-benar Maha Pengasih. Dulu aku merasa hidupku berakhir dalam kesepian. Kini Engkau memberiku cinta, keluarga, dan keturunan. Hari-hari penuh cinta itu membuat Laras sering merenung. Ia teringat masa lalu ketika dirinya nekat berangkat ke Arab dengan hati penuh rasa takut. Ia ingat malam-malam kesepian di kamar kos kecil, saat hanya bisa berdoa agar hidupnya berubah. Dan kini, doa-doa itu terjawab dengan cara yang begitu indah. Fahd pun selalu mengingatkan Laras bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan adalah amanah dari Allah. Mereka terus berbagi rezeki, membantu fakir miskin, anak yatim, bahkan memberi beasiswa untuk para pekerja migran Indonesia agar bisa belajar dan memperbaiki hidup. Semua itu mereka lakukan bukan untuk dipuji, tetapi sebagai bentuk rasa syukur. Suatu malam, di beranda rumah mereka yang menghadap taman berbintang, Fahd menggenggam tangan Laras erat. Laras, aku berjanji, sampai kapanpun aku akan mencintaimu. Aku ingin kita bersama bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Air mata Laras mengalir pelan. Ia menatap suaminya dengan senyum bahagia. Insya Allah Tuan. Cinta kita akan tetap ada, selama kita menjadikannya jalan untuk mendekat kepada Allah. Di bawah langit malam itu, dengan bintang-bintang yang bersinar terang, Laras tahu bahwa perjalanannya sudah sampai pada takdir terindah. Dari janda muda yang penuh luka, kini ia menjadi istri dan ibu yang hidup dalam keberkahan. Dan kisah cintanya bersama Fahd pun menjadi bukti bahwa ketika manusia berani melangkah, sabar dalam ujian, dan selalu percaya kepada Allah, maka akhir yang bahagia bukanlah mimpi, melainkan kenyataan.